saya Haryono Putro. Kali ini mungkin kita akan membahas materi tentang rate of return analysis. Jadi analisis persentase pengembalian ya. Ya sebenarnya yang sering kita dengar adalah internal rate of return atau IRR. Nah, pertama mungkin kita lihat ilustrasi gambar ini. Jadi misalkan kita punya modal yang diinvestasikan atau ditabung, tingginya ini merupakan besaran nilai investasinya, barangkali di sini adalah 10. Maka setelah berjalannya waktu ke N, dengan adanya suku bunga, dia akan memberikan nilai tambahan atau investasi yang di masa yang akan datang. Jadi ketika di biru ini dengan suku bunga biru menghasilkan segini 15, yang hijau dengan suku bunga hijau itu menghasilkan 20. Sehingga dari sini terlihat bahwa suku bunga hijau itu lebih besar daripada yang biru. Ya, jadi ketika nilai awalnya kita tahu, internalnya interestnya, I itu interest atau suku bunganya kita tahu, maka nilai di masa yang akan datang juga bisa dicari. Nah sekarang bila dibalik ya, jadi tahun pertamanya kita tahu, tahun terakhirnya kita juga prediksinya tahu ya akan sebesar berapa, maka sebenarnya I-nya atau interestnya atau suku bunganya juga bisa dicari. Nah inilah yang disebut dengan tingkat persentase pengembalian atau rate of return ya, seperti itu. Jadi rate of return analysis adalah tingkat persentase pengembalian, interest persen ya, sehingga perbandingan antara present with benefit itu sama dengan present worth of cost ya. Benefit kurangi cost 0 atau benefit per costnya 1 atau NPW nya 0 atau sesuatu yang setara dengan benefit dikurangi dengan sesuatu yang setara dengan cost itu 0 ya. Kemudian ya tadi dijelaskan tentang ini. Jadi kalau di awalnya kita tahu ya dengan I tertentu menghasilkan di masa yang akan datang seperti ini. Nah bila sekarang yang kita tahu adalah bahwa di akhirnya sama ya, maka bagaimana dengan tingkat bunga yang berbeda? Maka tentu saja ketika suku bunganya lebih tinggi, maka dia memerlukan atau membutuhkan investasi yang lebih sedikit ya daripada bunga yang kecil. Artinya dengan investasi yang segini, karena bunganya besar, maka akan setara dengan investasi yang lebih besar tapi bunganya lebih kecil ya, seperti ini. Nah ini nanti mekanisme ini akan kita pakai ketika kita mencari NPW yang 0 ya. Jadi apakah suku bunganya dinaikkan atau diturunkan, seperti itu. Yang jelas pemahaman terhadap ini harus dipahami dulu di awal, yakni ketika di akhir itu adalah mempunyai nilai yang sama, maka suku bunga yang tinggi itu membutuhkan investasi yang lebih sedikit daripada yang suku bunga yang kecil ya, seperti itu. Contoh soal, investasi 8.200 menghasilkan 2.000 per tahun selama 5 tahun. Berapa tingkat rate-nya? Ya benefit dibagi cost ya, yang benefit itu adalah 2.000 ya selama 5 tahun ya. Present find P given A, I kali 5 tahun kali A nya yaitu dibagi cost sama dengan 1, sehingga kalau dibalik ini yang kita cari sama dengan 8.200 bagi 2.000, ini kebalik ya, tapi hasilnya ini benar. Maka caranya adalah kita lihat tabel dengan cara coba-coba ya, seperti itu.
ya kita coba dulu, namanya coba-coba bebas ya. Ini 6 dulu, misalkan 6%. Ya, find P given A 5 tahun. Ya, 4212. 4212 ya. Ternyata masih eh, ketinggian ya. Masih ketinggian. Nah, artinya karena masih ketinggian ya berarti suku bunganya dinaikkan. Ya, seperti inilah. Ya, ketika dia misalkan berada di sini, ya ketika dia hasilnya masih terlalu besar, maka suku bunganya dinaikkan untuk menurunkan ya. Karena untuk menurunkan ini maka bunganya ditinggikan ya, seperti itu. Untuk menurunkan nilai ini maka bunganya dinaikkan ya. Kita cek yang 7 ya. Find P given A 5 tahun 7% 4,1. Nah, pas ya kebetulan. Nah, contoh yang berikutnya. Ada investasi cash flow-nya seperti ini. Ya, jadi modal awal 100, di akhir tahun 1 menghasilkan 20, akhir tahun kedua 30, akhir tahun ketiga 20, 40, sampai akhir tahun kelima 40. Berapa rate of return-nya yang sepadan dengan cash flow seperti ini? Maka kita cari NPW-nya 0 ya dengan coba-coba 10%. Jadi kita hitung, ini minus 20, kita tarik ke awal 1 tahun, present find P given F ya 10% 1 tahun, 30 itu ditarik 2 tahun ya 10%, 20 nya 3 tahun dan seterusnya. Kita cari di tabel ini ya, seperti tadi. Nah, ternyata di sini hasilnya masih positif ya. Artinya bahwa suku bunganya masih kekecilan ya. Sehingga harus dicoba dengan I yang lebih besar lagi. Nah, mungkin ini bisa untuk mengingat kembali yang tadi ya. Jadi ketika investasi awal menghasilkan merah dan biru ini, maka ini bunganya lebih rendah daripada yang ini ya. Nah, tetapi ketika hasilnya ini ya, hasilnya ini, maka biru ini ya dengan bunganya mesti lebih tinggi ya daripada yang merah, seperti itu. Nah, karena NPW-nya di sini masih positif ya, masih positif lebih tinggi, maka untuk menurunkan itu berarti bunganya ditinggikan ya, dinaikkan. Contoh di sini 15%. Jadi min 120 sama seperti itu tapi diganti suku bunga. Ternyata menjadi minus 4,02. Nah, sehingga di 10 menghasilkan plus 10, di 15% minus 4. Nah, ini kita harus cari 0. Nah, dengan cara interpolasi ya. Jadi ketika suku bunganya 10 menghasilkan 10 ini, 15 menghasilkan minus, maka yang nolnya berapa? NPW 0. NPW untuk 0, ini positif, ini negatif, ini 0. Maka ini dengan interpolasi. Interpolasi itu adalah perbandingan segitiga saja prinsipnya. Jadi ini per ini sama dengan ini per ini sama dengan ini per ini. Ya. Jadi panjang ini bagi panjang ini sama dengan panjang ini. Jadi kita tahu di sini adalah 10,16. Nah, panjang ini adalah 10 ditambah 4 ya, bukan lagi minusnya ya, karena minus ini kan panjang ke bawahnya min 4 ya. Jadi yang panjang ini adalah 14,18 ya. Kemudian panjang ini yang kita cari, panjang ini adalah 5% ya, sehingga perbandingannya adalah ini bagi ini sama dengan ini per ini ya, sehingga ini kali ini sama dengan ini kali ini, atau P sama dengan ini kali ini bagi ini ya, seperti itu. Ternyata P nya adalah 3,5, 3,58.
3,8 ini baru panjang ini ya, sehingga RI-nya berapa ya, ditambah 10 ya, sehingga sekitar 13,5% ya, seperti itu. Nah ini membandingkan antara net present worth antara investasi dan pinjaman. Nah ini merupakan dua sisi yang beda ya. Jadi kalau investasi itu kita mengeluarkan modal di awal dan kita menghasilkan hasil di depan ya, dapat A gitu atau seperti ini. Jadi kalau investasi itu kita minus di awal karena kita mengeluarkan modal, tapi kita menghasilkan menghasilkan benefit ya, A plus plus plus. Beda dengan pinjaman. Pinjaman kita mendapat P dulu, baru kita repayment, membayar. Nah kasus seperti ini kalau dianalisa seperti ini, penjelasannya seperti ini. Jadi ketika tadi di awal, di depan ya, di masa yang akan datang menghasilkan sesuatu investasi dengan nilai yang sama, maka tahun pertamanya yang kecil ini pasti memiliki interest faktor atau I atau bunganya yang lebih besar daripada yang biru ya. Jadi ini memberikan nilai persentase yang lebih tinggi daripada yang biru ya, sehingga ketika pada investasi yang kuning ini ya, misalkan di sini, maka misalkan di sininya 0, NPW-nya 0, maka kalau I-nya semakin dibesarkan maka dia akan meminuskan ya. Tapi kalau I-nya semakin dikecilin, makin kecil, maka dia akan memberikan plus yang banyak. Contohnya di sini ya, kalau I-nya semakin dikecilkan maka plus besar, kalau I semakin dinaikkan maka minus besar ya. Jadi sehingga kurvanya adalah seperti ini. Jadi hubungan antara NPW dan investasi adalah ini ya, seperti ini. Nah bagaimana kalau dia pinjaman? Maka ketika kita dapat pinjaman, maka di tahun pertama itu kita memiliki modal yang sama lah ya, karena kita mendapatkan P tadi ya, mendapatkan P. Nah ketika pengembalian pinjaman di akhir, misalkan yang kuning ini, dimana ini adalah mempunyai NPW yang 0, maka kita tahu bahwa ketika ada yang lebih rendah daripada pengembalian ini, maka dia I-nya lebih kecil, persentase interestnya lebih kecil. Kalau dia lebih tinggi berarti lebih besar ya. Artinya kalau interest faktornya itu ditinggikan terus, maka dia positifnya semakin tinggi. Kalau ini dinaikkan terus, positifnya semakin tinggi. Nah sebaliknya, ketika I-nya itu dikecilkan ya, maka dia akan semakin minus ya, sehingga hubungan NPW terhadap I pinjaman adalah seperti ini ya. Bila I-nya kecil dia akan semakin negatif, bila I-nya semakin besar dia akan semakin positif ya. Gampangnya seperti itu. Jadi ketika kita mempunyai NPW yang 0, maka pengaruhnya itu mendekatkannya 0 bagaimana ya. Kalau ini mendekatkan ke 0 itu ya dikurangi ya, diperbesar. Kalau ini dikurangi ya, ini sama ya. Jadi ini juga dikecilkan ya, untuk menjadi 0 ini dikecilkan, kalau yang ini dinaikkan ya, seperti itu. Nah sehingga plotting NPW dan investasi, antara investasi dan pinjaman adalah seperti itu. Nah ini ada sedikit catatan ya, mudah-mudahan bisa menambah
pemahaman. Jadi suku bunga deposito rata-rata bulan Januari 2020 itu 6,8%. Kemudian inflasi bulan Januari 2020 dibanding tahun yang lalu adalah 2,68%. Nah, maknanya sebenarnya apa sih dari kedua ini? Jadi di kasus sebelumnya pernah dibahas harga beras ya per kilo dari masa ke masa ya, dari hanya 5.000, 7.000, sekarang 10.000 per kilo. Materinya sama berasnya 1 kilo, tetapi duitnya beda ya. Nah, duit yang ada di beras ini itu menandakan inflasi ya, meskipun rupiahnya beda ya, tetapi karena dia mengikuti kenaikan harga barang, maka nilai uangnya akan sama ya, sehingga kalau misalkan kita analisis rate of return tadi menghasilkan suku bunga yang setara dengan inflasi, ya sama saja, tidak ada kelebihan. Sehingga kalau deposito ya pasti lebih tinggi dari inflasi ya. Nah, deposito itu sering disebut dia adalah bebas risiko atau risk free ya. Artinya memberikan nilai lebih sebagai tambahan investasi ya di sini. Seperti itu. Sehingga ketika kita investasi pun ya sebenarnya harus yang lebih tinggi daripada suku bunga deposito ini ya, seperti itu. Kalau hanya sama padahal kita ada risiko, ya mendingan deposito ya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.